Selamat pagi para teruna dimanapun kamu berada. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang peraturan tuburukan kapal ya, atau P2TL, peraturan pencegahan tuburukan kapal P2TL. Dalam hal ini adalah Kolrex. Dan hari ini kita akan bahas tentang aturan 16. Sebentar, kita besarkan dulu. Di aturan 16 ini yaitu tentang tindakan oleh kapal yang memberi jalan. Kalau kita lihat di sini, setiap kapal itu harus mengambil tindakan yang cukup sedini mungkin untuk menghindari bahaya tuburukan. Nah, ini ada contoh, ada dua kapal akan bertemu pada suatu titik yang ada di sini, ya. Dan ini kapal yang bertahan, kemudian ini kapal yang memberi jalan. Ketika ini akan terjadi suatu titik pertemuan yang akan membahayakan suatu bahaya tuburukan, tentu komunikasi kembali lagi harus disampaikan terlebih dahulu, baik kepada kapal yang memberi jalan maupun kapal yang bertahan sebelumnya, ya. Kemudian kapal yang dipersilakan untuk duluan setelah komunikasi terlaksana, setidak-tidaknya kapal yang bertahan ini mendapat prioritas lebih dulu. Kemudian kapal yang memberi jalan mengambil haluan ke kanan agar memberi kesempatan kepada kapal yang melakukan suatu persilangan ataupun crossing bergerak lebih dahulu. Selanjutnya di aturan 17 kembali, itu tindakan apa yang harus dilakukan oleh sebuah kapal yang bertahan. Ini di aturan 17 ya, yaitu apabila melihat kapal lain yang diwajibkan menyimpang itu tidak mengambil tindakan yang sesuai, seperti gambar tadi ya. Apabila kapal yang diwajibkan menyimpang itu tidak mengambil tindakan yang sesuai, maka kapal yang terakhir itu boleh bertindak mengambil tindakan itu dengan olah geraknya sendiri, sehingga merupakan bantuan sebaik-baiknya untuk menghindari bahaya daripada suatu tuburukan. Jadi ketika tadi ada suatu persilangan ya, dari kapal yang bertahan tadi tetap bertahan ataupun mengurangi kecepatan, dan kapal yang akan memotong itu tadi yang diperkirakan pada suatu titik akan membahayakan, dia harus mengambil haluan ke kanan seperti itu ya, untuk menghindari pada bahaya tuburukan. Selanjutnya sampai kepada tanggung jawab antar kapal, yaitu di aturan 18 ya. Tanggung jawab antar kapal itu apa saja sih? Kapal tenaga yang sedang berlayar ini harus menyimpang ya. Jadi artinya terhadap kapal yang tidak dapat diolah gerak ataupun susah di dalam hal manuver ya. Kemudian berikutnya kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Selanjutnya kapal yang sedang menangkap ikan dan kapal yang sedang berlayar. Nah, ini tanggung jawab terhadap kapal tenaga yang sedang berlayar yang harus menyimpang. Kemudian ada kapal yang tidak dapat diolah gerak. Selanjutnya kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya, dan berikutnya kapal yang sedang menangkap ikan dan kapal layar. Dan ini mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri ataupun tanggung jawab antar kapal yang diatur dalam aturan 18. Kita lihat di dalam aturan 19, sikap kapal dalam penglihatan terbatas ya. Jadi setiap kapal ini harus selalu memperhatikan suasana dan keadaan penglihatan yang terbatas yang ada, terutama pada malam hari ini ya. Ini sangat berisiko sekali, walaupun sudah ada sistem navigasi elektronik memadai ya, tapi tetap juga kita harus melihat kondisi-kondisi ketika pada saat pelayaran baik siang maupun malam, terutama di malam hari ya, yang sangat berisiko terhadap adanya bahaya tabrakan. Kemudian setiap kapal harus bergerak dengan laju aman ya, dan harus mempersiapkan mesinnya untuk dapat berolah gerak dengan segera. Jadi kita lihat bergerak dengan laju aman dan mempersiapkan mesinnya untuk dapat berolah gerak dengan segera, maksud dalam tiba-tiba ya, ketika dalam keadaan full away ataupun dalam full speed ya, tentu kita perhatikan dengan jarak aman ataupun kecepatan yang aman, baik yang berada di depan kita maupun yang di belakang ataupun samping kiri dan kanannya, dan sewaktu-waktu dapat berolah gerak
dengan segera. Di aturan 20 ini tentang penerapan, ya. Jadi di aturan 20 ini terutama itu lampu-lampu, ya. Itu dinyalakan dari saat matahari terbenam sampai matahari terbit, terutama pada saat kapal berlayar, dan pada siang hari dalam keadaan penglihatan terbatas, ya. Biasanya lampu-lampu yang dipasang sesuai dengan bentuk kapal, jenis kapalnya. Ketika pada saat berlayar, lampu merah ataupun lampu sebelah kiri kapal itu berwarna merah, sebelah kanan berwarna hijau. Kemudian tergantung jenis kapalnya, apakah jenis tugboat, kargo atau apa, dengan panjangnya, dengan ketentuan panjang kapal dan seterusnya, itu tentu ada yang pasang beberapa lampu-lampu. Nanti kita akan jelaskan secara detail di kelas, ya. Kemudian sosok benda. Nah, sosok benda ini yang dipasang dari saat matahari terbit sampai matahari terbenam, dan tidak pada siang hari yang dalam penglihatan terbatas. Ya, sosok benda ini bisa berupa pulau ataupun pelampung suar, rambu suar, dan sebagainya yang sudah ditandai dengan lampu. Biasanya kalau pada siang hari kita bisa melihat pulau langsung, ataupun pelampung suar, rambu suar, dan tanda-tanda lain yang ada di laut. Tapi pada saat malam kita berpatokan pada lampu, terutama lampu menara suar, terus lampu pelampung suar, lampu rambu suar, dan lampu-lampu tanda-tanda lampu lain yang berfokus kepada lampu-lampu tadi, ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di aturan 16 sampai dengan aturan 20 tadi. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kelas nanti. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kelas pertemuan berikutnya, dan akan saya jelaskan lebih detail mengenai aturan 16 sampai dengan aturan 20 ini tadi pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.